penuhi tugas perkembangan yang psikososial emosional supaya mereka jadi anak yang rajin. Tapi ini enggak, jadi sebaliknya karena feedback negatif, tuntutan yang berat, sehingga mereka jadi anak yang inferior gitu. Nah, ini yang kita khawatir. Kalau saya lebih concern pada ini gitu. Ya. Jadi kalau jadi dalam kondisi seperti itu anak sudah mulai mogok misalkan ya, nggak mau sekolah ya kan, meskipun di rumah nggak mau sekolah, nggak mau buka komputer, langkah kita apa? Membiarkan dia untuk itu? Jangan dipaksa, dioloknya tapi dioloknya perlahan. Ada salah satu cara ngolok yang kayaknya ngena kalau buat anak itu bisa melalui temennya, Kang. Bisa melalui temennya, karena pada usia ini teman lebih penting dari orang tua. Oh iya, ada karena grup ya. Ya, pendapat teman lebih penting dari orang tua. Dan memang diolok melalui teman, terus sudah gitu juga berkolaborasi, coba orang tua berkolaborasi untuk ini nih sesama orang tua belajar, jadi cooperative learning, jadi ada peer tutoring gitu. Memang melalui online juga, banyak ngobrolnya pasti, Kang, banyak gosipnya daripada belajarnya, tapi ya itu memang kebutuhan mereka pada saat ini mereka. Gitu. Oke. Nah, Teh, kembali ke awal tadi, ada orang tua yang saking keselnya ngajarin anak katanya nggak bisa-bisa, ya kan? Anak itu usianya SD sampai melakukan penganiayaan, dan akhirnya anak itu, ya saya bilang ini tewas ya. Tewas karena penganiayaan orang tua. Sebenarnya kondisi seperti ini, orang tua emosi itu kan banyak sekali, ya kan? Yang muncul di permukaan kan ini karena ada yang tewas. Mungkin ada yang sampai mukul juga. Saya pikir tidak sedikit, ya, meskipun ini hanya perkiraan saja. Yang marah-marah secara verbal juga ada, ya, mungkin ada lebih banyak lagi. Ini juga balik lagi perkiraan saya. Jadi orang tua itu seperti apa nih? Harus seperti apa dalam kondisi mengajari anak, mendampingi anak dalam pembelajaran online seperti ini? Iya, fokusnya pada kebutuhan anak, Kang. Pada pemenuhan kebutuhan anak. Pada saat seperti itu, orang secara tidak sadar dia itu sebetulnya lagi berusaha memenuhi kebutuhan gitu kan, targetnya. Nah, sehingga dia menjadi terpicu, dan pada saat dia terhambat jadi frustrasi gitu kan ya. Nah, sebetulnya itu yang terjadi pada orang tua. Jadi sebetulnya itulah frustrasinya orang tua karena dia merasa kebutuhan dia tidak terpenuhi gitu. Nah, orang tua lupa bahwa sebetulnya pada saat ini dia harusnya fokusnya pada kebutuhan anak gitu, bukan pada dirinya gitu. Itu ya sebenarnya. Jadi karena target orang tua dibebankan pada anak, sehingga anak harus mengikuti target orang tua yang belum tentu anak bisa memenuhi gitu ya. Dan belum tentu anak mengerti kenapa aku harus kayak gitu. Nah, orang tua sendiri perasaannya harus seperti apa nih, Teh? Kita sebagai orang tua nih. Iya, pada orang tua sebetulnya kita kayaknya kita harus mengatur ulang target-target kita, Kang. Target kita bahwa target kita bukan pada prestasi, tapi pada ini tadi kelekatan hubungan kita, terus bagaimana kita sama-sama menyesuaikan diri gitu kan. Jadi pada berjalan dengan baiknya hubungan gitu, bukan pada hasil dengan saya bersama dengan anak, ngajarin anak selama 1 jam, anaknya bisa ngerjain sekian bab gitu, bukan itu yang jadi target gitu. Kan mungkin memang saran-saran saya ini memang agak kayaknya klise gitu.
Tapi mungkin dari sudut pandang psikolog kayaknya ini perlu untuk disampaikan karena memang ada beberapa hal yang saya rasa kalau pada saat kita pahami target itu penting, jadinya kitanya jadi menyimpang gitu kan dari tujuan e-learning sendiri malah. Iya, betul ya. Nah, ini juga ada satu kondisi yang memang dilematis mungkin ya bagi pihak sekolah juga kita sebagai orang tua. Apakah dalam konsep pendidikan sekarang, terutama SD misalkan, apakah kan ini tujuannya adalah untuk mengeratkan hubungan anak dengan orang tua, ya kan? Paling tidak itu. Tapi mereka sendiri kan atau kita sendiri punya harapan dan target pembelajaran yang harus dicapai oleh anak karena ini kan waktunya bisa dikatakan 2 semester nih kondisi seperti ini, sehingga target-target kemampuan anak juga harapannya bisa tetap didapatkan oleh anak gitu ya. Nah ini berarti kalau kondisi begitu ada satu kondisi yang memang kemampuan anak bisa di bawah rata-rata atau tidak sesuai dengan target yang dicapai sistem pendidikan? Iya, betul Kang. Betul. Jadi itu kan kekhawatirannya ya Kang ya. Kekhawatirannya gini. Tadi saya tambahkan dulu Kang sebelumnya. Selain memang tujuannya adalah kelekatan emosional antar anak dan orang tua, tapi juga ada tujuan e-learning adalah anak bisa meregulasi belajarnya sendiri. Nah, itu salah satu targetnya. Meregulasi diri. Self learning lah, meregulasi diri dalam belajar gitu, targetnya itu. Nah, sehingga maaf, yang disebut meregulasi sendiri apa nih teh bagi jadi anak teh ngerasa dia punya target pribadi, terus dia bisa bisa membuat rencana untuk mencapai targetnya, malah dia bisa memonitor sejauh mana dia teh udah tepat nih arahnya gitu. Sampai dia bisa memfeedback dirinya, oh iya kemarin saya teh selesai 2 bab karena sayanya kemarin banyak ngobrolnya, banyak kesana kesininya, sampai dia bisa gitu. Ya. Nah itu teh, kalau tadi Akang nanya gimana untuk mencapai target, kita arahnya ke situ. Arahnya adalah anak bisa meregulasi dirinya dalam belajar. Oleh karena itu caranya adalah dengan cara feedback bukan pada sifat anak atau jangan pada personalnya, tapi pada kemampuan gitu. Orang tua jangan bilang, kamu mah bodoh, kamu mah males. Nah itu mah ngenaknya teh ke personal kan Kang ya. Kalau misalnya gitu, kamu tuh bodoh, kamu males, kamu mah tuh bisaan gitu ya. Padahal itu teh ekspresi orang tua pada dirinya ya. Tapi begini. Iya betul ya. Kamu mah kalau kata anak mungkin ya, kata anak, mama nggak bisa ngajarin saya. Nah kan anaknya dibales kayak gitu. Mungkin gitu ya. Jadi baiknya kita memfeedback mereka pada pada kemampuan. Jadi fokus pada konten gitu Kang. Jangan pada pribadi dianya, sehingga anaknya nggak pundung. Anaknya nggak ngerasa tersakiti. Dan pada saat ada sedikit progres kemarin dia bisa ngerjain setengah jam duduk anteng, sekarang setengah jam lebih 5 menit itu dikasih apresiasi. Dek bagus, Dek, Kak bagus Kak, ini udah 5 menit lebih lama dari yang kemarin gitu. Terus kemarin Bunda harus ikut ngerjain, sekarang Kakak udah bisa ngerjain sendiri gitu. Berikan apresiasi sedikit apapun, tapi bukan apresiasi bukan hal yang lebay, tapi yang berbasis pada fakta. Kamu udah bisa mengerjakan 5 menit lebih lama dari yang kemarin. Itu kan fakta. Kalau nggak bisa dijewer. Ini mah kayaknya kita ngomongin orang tuanya yang harus diperhatikan. Gitu ya. Karena kan kondisinya begitu. Ada anak yang bisa dipuji, tapi kalau nggak bisa diancam, itu gimana tuh? Karena mungkin itu terjadi juga kan. Yang paling gampang kan ancaman. Iya betul. Ancamannya diganti atau Kang, ancamannya jangan pakai ancaman fisik, tapi ancamannya pakai ini hak istimewa dia diambil. Misalnya jam bermain dia dikurangi.
terus atau enggak misalnya gadgetnya ditahan dulu gitu. Nanti itu dalam bentuk ancaman atau konsekuensi dari sesuatu hal yang dia tidak lakukan? Konsekuensi, misalnya? Betul, konsekuensi. Ya? Yang mana konsekuensi itu seharusnya sudah disepakati dulu di sebelum lah gitu. Betul, jadi kita kayak bikin kontrak belajar dulu sama anak kan. Kita jadi bikin kontrak belajar dulu. Tadi kan dari mulai merencanakan waktunya bersama, terus terus kalau nggak ditepati, kalau kita nggak sesuai target, sok kamu tentuin mau apa hukumannya gitu kan, konsekuensinya apa itu mungkin ya, sehingga ada komunikasi dua arah. Jadi hukuman itu bukan orang tua yang bikin, tapi kesepakatan bersama. Nah itu mungkin ya Jesse. Jadi sangat pentingnya orang tua mendampingi anak bukan hanya ketika proses belajarnya saja, tapi bagaimana cara orang tua mendampingi anak, membuat komitmen bersama, ya kan? Komitmen bersama. Berdampingi sampai dengan mungkin ada juga proses pemberian apresiasi atau reward gitu teh ya. Iya. Sehingga anak tetap termotivasi ya. Iya, betul. Berarti yang harus dilatih sama orang tua adalah kan latihan memberi reward ya Kang ya. Kita bukan budaya kita tidak biasa memuji anak ya gitu ya. Jadi kita latihan memuji. Budaya kita tidak terbiasa memuji orang lain ya, memuji anak ya. Kalau orang lain ke orang lain mungkin iya, tapi kalau ke anak kita kan jarang ya memuji atau jangan-jangan kita pengennya dipuji diri sendiri ya. Orang tuanya maksudnya ya. Orangnya pepujian berarti ya. Pepujian. Iya. Baik teh. Nah artinya kan ini kan kondisi seperti ini lebih diarahkan memang cara mengajari anak pada justru orang tua yang harus lebih paham untuk konteks pembelajaran anak ya. Nah iya betul ya. Sayangnya itu ya, jadi orang tua harus paham gini, itu yang bikin orang tua stres juga bukan Kang? Karena sebetulnya materinya juga nggak mudah untuk dipahami gitu. Iya betul, saya juga lihat materi anak saya, kok ini kayak pembelajaran kita SMP gitu ya. Iya. Padahal kita bodoh gitu. Jadi susah. Iya. Barjang kita jadi terngiang-ngiang lagi masa lalu kita yang nilainya jelek gitu kan. Nilainya jelek gitu ya. Jadi bercermin pada diri sendiri, aduh jadi gimana ya, yang muncul adalah otoritas ya. Nah, itu dia. Kita nggak mau anak kita kayak kita gitu kan. Nah, tapi caranya adalah mungkin caranya tidak tepat untuk anaknya dalam kondisi seperti ini ya. Iya, betul. Iya. Baik teh, ini pembicaraan menarik sebenarnya teh. Saya berharap kita bisa membicarakan ini lebih panjang ya. Tapi ya saya pikir dengan konteks pembicaraan yang singkat ini, tapi insya Allah padat, bisa memberikan hal yang positif untuk para pendengar kita yang nonton untuk di channel kita teh. Gitu. Baik, gitu teh. Mungkin ada hal yang lain teh yang secara clue-nya nih bisa Teh Dewi sampaikan kembali teh. Iya Kang. Ya, orang tua juga jangan lupa bahwa melakukan komunikasi 3 arah ya. Jadinya komunikasi dengan guru. Oh, dengan guru ya. Antara guru, siswa dan orang tua gitu. Diupayakan untuk tetap terjalin gitu. Karena kan pada dasarnya kan orang tua ini belajar jadi guru, sehingga jadi harus juga komunikasi dengan guru yang benerannya gitu. Dan anak juga selain mendapat reward atau feedback yang positif dari orang tua, tapi juga tetap mendapatkan feedback yang positif atau penguatan dari guru gitu. Oke. Baik, betul teh ya. Jadi artinya itu juga penting komunikasi dengan guru. Kenapa? Karena memang kita juga bisa mengetahui target guru juga apa gitu ya. Dan bagaimana proses yang terjadi antara guru dan anak juga kita bisa tahu ya. Iya. Karena ya paling tidak kondisi ini kan kondisi mengagetkan kita semua yang biasa tadi Teh Dewi sampaikan, terbiasa menitipkan anak, sekarang kembali ke kita
selama 24 jam ya untuk belajar matematika. Barijeng anaknya lebih dari satu. Nah, gitu kan, dengan fasilitas curhatkan yang kayaknya semuanya bisa curhat ya untuk urusan yang ini ya. Iya. Kang, baik. Oh iya, ini tadi ada yang lupa disampaikan bahwa kasih waktu persiapan ya Kang. Jadi misalnya nggak langsung jreng gitu jam 10 mulai langsung jreng jam 10, tapi kasih waktu 10 sampai 15 menit untuk warming up pada saat mau belajar. Misalkan persiapan seperti apa? Kan persiapannya di depan komputer nih misalkan ya, atau di depan handphone. Apakah persiapannya dibuka dulu handphonenya atau dia mempersiapkan diri? Seperti apa maksudnya? Iya, ya pertama kita anak mempersiapkan diri dulu secara fasilitasnya, dan juga sama orang tua diajakin warming up, ngobrol-ngobrol dulu tentang kira-kira materinya bakal apa, ini kamu udah pernah baca di sekolah apa belum gitu, warming up ke situ. Terus misalnya, terus pendapat kamu gimana, perasaan kamu gimana, aku mau bete. Nggak apa-apa kalau anak malah curhat ke perasaan, itu malah sesuatu yang positif gitu. Oke. Atau misalnya jangan-jangan kalau gitu memang ujung-ujungnya orang tua juga curhat sama anak ya? Kan nggak apa-apa kan kalau sharing, karena anak zaman sekarang apalagi SD mereka lebih senang kalau orang tua mereka ngerasa orang tua saya pernah ada di posisi saya gitu ya, ngerasain susahnya belajar matematika misalnya gitu. Iya. Nah, curhatnya mungkin begini teh, papa tuh harus kerja, mama tuh harus kerja, harus masak, harus nyuci, ngajarin kamu. Itu gitu. Iya. Karena kan mungkin aja itu terjadi gitu deh. Iya. Disampaikan dalam bentuk yang lebih positif mungkin ya Kang. Itu harus lebih positif. Jadi bahwa mama punya waktu khusus untuk kamu. Ini mama mau ngeluangin waktu ini spesial untuk kamu. Jadi diungkapkan bahwa kesediaan kita untuk khususnya bukan gara-gara saya harus ini nih, makanya saya jadi tersita waktu kerjanya. Jadi bukan dalam konteks yang seperti itu gitu sudut pandangnya. Sudut pandangnya itu ya. Iya. Dan Dewi, ini sangat menarik. Ini mudah-mudahan sangat bermanfaat ya. Dan saya yakin ini bermanfaat sekali, paling tidak untuk diri saya. Dan harapannya juga untuk saya juga sama-sama. Dan saya berharap ini bisa menjadi masukan juga ya untuk para ibu-ibu, juga tentu juga untuk guru-guru juga ya, bahwa anak ini dalam kondisi yang berbeda lah, sangat berbeda kondisi di kelas offline dengan online. Jadi yang perlu kita pahami, mungkin sedikit saya simpulkan teh ya. Baik teman-teman, sebenarnya yang saya pahami dari pembicaraan ini ada banyak hal yang bisa kita bicarakan, ada hal yang banyak bisa kita pahami, tapi saya hanya menyimpulkan sedikit saja. Yang pertama adalah ya kita sebagai orang tua ya pasti berharap anaknya survive dalam kondisi apapun, termasuk kondisi saat ini. Jadi kita perlu menyadari betul kondisi ini ya yang dialami, bahwa anak dalam kondisi harus belajar online. Dalam proses pembelajaran online ini, yang terpenting tadi sampaikan Teh Dewi adalah bukan targetnya, tapi bagaimana prosesnya. Kenapa? Karena ada tujuan pembelajaran yang lain, bukan dari sisi akademiknya, bukan dari sisi pengetahuannya, tapi ternyata pembelajaran ini adalah bagaimana mengeratkan di antara anak dan keluarganya, terutama bapak dan ibunya. Jadi target-target yang sifatnya adalah keterampilan-keterampilan tertentu adalah target kita, bukan targetnya anak. Jadi kita perlu barangkali menurunkan target kita atau menyeimbangkan dan menyesuaikan dengan kondisi saat ini. Dan tentu dalam prosesnya adalah kita sebagai pendamping anak, fasilitator anak untuk mengembangkan. Dan untuk menjadi pendamping ini juga kita harus bijak dan tentu harus sabar teh ya. Ya, sabar teh. Harus sabar. Sabar. Bukan sabar gitu ya, bukan ya. Sabar. Ya, harus sabar, dan tentu anak diberikan ruang untuk bicara gitu teh ya. Anak diberikan ruang untuk bicara, ruang untuk curhat. Kenapa? Karena itu juga menjadi penting untuk anak. Dan keberhasilan dalam pola pendidikan kita, pola pembelajaran kita adalah anak harus nyaman.
Nah, bagaimana agar anak nyaman? Ya tentu kita juga sebagai orang tua harus nyaman juga untuk mengajari anak. Ya. Nah, hal yang lain tentu adalah agar semua nyaman, tentu harus ada persiapan-persiapan khusus, ya paling tidak dari sisi waktu, dari persiapan anak untuk membuka komputernya atau membuka handphonenya, dipersiapkan dari sisi waktu, kemudian dipersiapkan juga dari sisi komunikasi dengan anak, agar anak ketika jreng masuk dalam kelasnya, dia sudah siap untuk belajar yang perasaannya nyaman. Tentu ada pendamping orang tua. Pendamping itu kan tidak harus selalu duduk standby di sampingnya, tapi kita tetap siap berkomunikasi kapanpun anak membutuhkan, dan kita terus mendampingi posisi itu. Itu Teh barangkali ada yang dikoreksi atau ada yang ditambahkan lagi? Ya, barangkali ada beberapa tingkatan pendampingan tadi, Kang. Saya baru keingetan kalau misalnya anak yang TK kan berarti pendampingannya lebih full, sementara anak yang SD itu semakin besar semakin berkurang ya pendampingannya gitu ya. Betul. Karena pada dasarnya pendampingan itu pada kesediaan untuk membantu, bukan untuk mengawasi. Iya, betul. Instruktur ya. Ya, baik, Teh Dewi, terima kasih. Ini sekali lagi terima kasih. Mudah-mudahan informasi ini, pembelajaran ini bermanfaat ya untuk kita semua, dan tentu bisa diterapkan, dan ini menjadi pembelajaran bersama, sehingga anak-anak kita sesuai dengan harapan, anaknya pinter, anaknya sehat ya. Sehat seperti apa ya? Sehat secara fisik dan sehat secara batin ya. Nah, itu. Iya, ya, sehat secara batin, dan orang tuanya juga sehat semuanya ya, batinnya juga sehat. Iya, baik Teh Dewi, demikian, mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi ya, bisa bincang-bincang lagi dari situasi dan materi yang berbeda, tapi yang jelas kita berikan semangat untuk para orang tua bahwa kita pasti bisa, kita bisa melewati ini, dan anak didik kita sesuai dengan harapan perkembangan yang seharusnya. Gitu Teh? Amin. Ya. Amin. Baik teman-teman. Hatur nuhun Kang, saya hatur nuhun. Justru saya hatur nuhun Teh, sudah bisa mampir di sini dan kita bisa komunikasi lagi berikutnya. Baik teman-teman, demikian obrolan saya dengan Teh Dewi ya. Mudah-mudahan kita banyak belajar dari situasi ini. Tentu belajar tidak di sini saja, tapi dengan tetangga sebelah, kiri kanan atas bawah juga ya. Itu pasti pembelajaran semua. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.